Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga belajar paket C. Pada malam ini kita akan belajar dalam materi pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan modul Wajah Demokrasi Kita bersama Ibu Sukniasih SPD. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran, sebagai motivasi untuk kita semua bahwa kita lanjutkan perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan negeri ini dengan cara belajar yang sungguh-sungguh dan memberikan hasil yang baik supaya para penjajah itu tidak kembali menguasai tanah air kita. Baik, warga belajar semuanya, sebelum kita memasuki modul, dipersilahkan untuk mengamati gambar yang ada di sebelah kanan. Dalam gambar ini terdapat sebuah bangunan dan juga ada beberapa gambar yang memiliki warna dan tulisan tersendiri. Di sini mungkin kita sudah memahami tentang apa itu gambar yang ada di dalam gambar ini, bahwa ini adalah gambar dari kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan bendera dari partai-partai politik dari peserta pemilihan umum. Baik warga belajar semuanya, bahwa partai politik itu adalah merupakan sebuah kekuatan politik dari suatu negara. Dan kekuatan politik itu dibedakan antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Dan kekuatan politik itu sangat menentukan wajah demokrasi sebuah negara. Dan wajah demokrasi sebuah negara itu ditentukan oleh dinamika infrastruktur politik dan juga suprastruktur politik. Sedangkan demokrasi sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Serta pemegang kekuasaan pemerintahan itu dipengaruhi oleh kekuatan politik yang berada pada infrastruktur politik maupun pada suprastruktur politik. Dan di antara keduanya adalah merupakan kekuatan politik yang semuanya berasal atau bersumber dari rakyat. Bedanya adalah terletak pada saluran politiknya. Pada satu sisi, pada saluran infrastruktur politik, dan di sisi yang lainnya pada saluran suprastruktur politik. Oleh karena itu, bahwa praktik demokrasi di Indonesia ditentukan oleh pasang surut kekuatan politik yang ada pada infrastruktur politik dan suprastruktur politik dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Baik, sekarang kita akan membahas tentang pengertian politik. Yang pertama, menurut Miriam Budiarjo, pada tahun 2006, mendefinisikan bahwa politik itu sebagai bermacam-macam kegiatan yang menyangkut sistem politik. Dalam politik tersebut, terdapat proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan dalam melaksanakan tujuan-tujuan itu. Atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan dalam ketatanegaraan. Pengertian politik yang kedua dalam pandangan klasik sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles dalam buku Surbakti tahun 1992 bahwa politik itu sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan juga menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Dan dalam pandangan ini memberikan penguatan
bahwa kepentingan bersama memiliki nilai moral yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Sehingga kepentingan tersebut oleh Samuel P. Huntington dalam buku Surbakti tahun 1992 disebutkan dengan kepentingan umum. Dan kepentingan umum itu merupakan kepentingan pemerintah karena lembaga pemerintah dibentuk untuk menyelenggarakan kebaikan bersama. Sedangkan pengertian politik pada pandangan yang ketiga menyatakan bahwa politik itu sebagai sebuah kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan juga berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Dengan pandangan ini, politik bukan hanya di lingkup pemerintahan saja, tetapi mencakup semua aktivitas manusia yang berusaha untuk mempengaruhi dan untuk menguasai pihak lain. Demikian pengertian dari politik dari 3 sudut pandang. Kemudian tujuan dari politik itu adalah mengusahakan agar kekuasaan di dalam masyarakat atau dalam sebuah negara diperoleh, dikelola, dan juga diterapkan secara baik sesuai dengan prinsip dasar ketatanegaraan negara, baik itu bagi bangsa dan negara Indonesia. Kehidupan politik diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Di sini jelas bahwa tujuan politik itu adalah mengusahakan kekuasaan dalam masyarakat, dalam bernegara, untuk dikelola, diterapkan secara baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila. Kemudian pengertian infrastruktur politik beserta fungsi. Bahwa infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat mempengaruhi, baik langsung atau tidak langsung, kepada lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Infrastruktur politik dalam kehidupan politik masyarakat memiliki fungsi atau fungsi input. Yang pertama, sebagai pendidikan politik. Di sini, fungsinya adalah untuk meningkatkan pengetahuan politik bagi rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik, sesuai dengan paham demokrasi atau kedaulatan rakyat. Rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Kemudian fungsi yang kedua adalah mempertemukan kepentingan yang beraneka ragam dalam masyarakat. Tentunya di sini masyarakat mempunyai pandangan, mempunyai pendapat, dan juga mempunyai kepentingan yang berbeda-beda tergantung pada keadaan atau lingkungan yang mempengaruhinya. Sehingga pendapat, kemudian aspirasi, pandangan yang berbeda-beda tersebut ditampung dan juga digabung dengan aspirasi dan pendapat yang senada. Kemudian fungsi yang ketiga sebagai agregasi kepentingan, yaitu di sini menyalurkan segala aspirasi dan juga pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan atau pemegang kepentingan yang memiliki kewenangan agar tuntutan ataupun harapan, keinginan, dan dukungan mendapatkan perhatian dan menjadi bagian dari keputusan politik. Kemudian fungsi yang keempat adalah menyeleksi kepemimpinan dengan menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat. Penyelenggaraan seleksi ini dilakukan secara terencana dan teratur berdasarkan hukum kemasyarakatan dan norma serta harapan masyarakat. Dan fungsi yang terakhir
dari infrastruktur politik dalam kehidupan politik masyarakat adalah sebagai sarana komunikasi politik dengan menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik itu pikiran intragolongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam apa yang termasuk ke dalam infrastruktur politik. Di antaranya adalah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat, dan media sosial. Ini adalah yang masuk ke dalam infrastruktur politik. Baik, kita akan bahas yang pertama adalah partai politik. Partai politik itu adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan juga cita-cita yang sama. Dan tujuan dari partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang bertindak dan berbuat karena adanya suatu kepentingan bagi kelompok tersebut dan meliputi berbagai bidang, seperti perburuhan, kelompok guru, kelompok gerakan perempuan, serta kelompok kepentingan lingkungan hidup, kelompok pemuda, kelompok petani, kesejahteraan masyarakat, kelompok keagamaan, budaya dan seni, pelindungan terhadap konsumen, atau kelompok tentang kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah kelompok penekan atau pressure group. Kelompok penekan ini adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk membuat pemerintah dapat melakukan segala sesuatu sebagaimana yang mereka tuntutkan. Nah, di sini diantaranya adalah lembaga-lembaga bantuan hukum, kemudian lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa, organisasi-organisasi kemahasiswaan di lingkungan internal dan eksternal kampus, organisasi-organisasi kepemudaan, lembaga-lembaga serikat buruh, partai-partai politik. Kemudian, peran kelompok-kelompok penekan pada dasarnya telah membuka wacana pendewasaan politik yang real. Kemudian, dengan tetap diiringi oleh kelompok-kelompok politik yang lain, juga dapat berperan tidak hanya sebagai kekuatan penekan, tetapi juga kendali sosial. Kemudian, pendidikan politik atau political education dan pembangunan kesadaran. Salah satu contoh kelompok penekan adalah kekuatan mahasiswa, karena mahasiswa dapat memberikan tuntutan tertentu kepada pemerintah atau kelompok lain yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Nah, sehingga tuntutan mahasiswa dapat digunakan oleh pemerintah sebagai sarana atau sebagai jalan, sebagai alat untuk merefleksikan program pembangunan yang dijalankan. Baik, kita lanjut ke media massa dan fungsi dari media massa. Media massa itu adalah jenis media komunikasi massa yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam media massa modern antara lain berbentuk koran atau surat kabar, majalah, tabloid, kemudian radio, televisi, film layar lebar, dan sebagainya. Media massa dibedakan antara media cetak dan juga media elektronik. Kemudian fungsi dari media massa diantaranya adalah fungsi pengawasan, penyediaan informasi tentang lingkungan, fungsi penghubungan di mana terjadi penyajian pilihan solusi untuk suatu masalah. Kemudian fungsi pentransferan budaya, adanya sosialisasi dan pendidikan. Kemudian fungsi hiburan, baik yang berfungsi positif maupun fungsi negatif. Jadi media ini berfungsi untuk menghubungkan, untuk menyampaikan, dan juga sarana sebuah hiburan.
Baik, kita lanjut ke Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang, di mana mereka itu secara sukarela untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Nah, di sini secara garis besar bahwa LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat dapat dilihat dengan ciri-ciri. Yang pertama, organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, atau negara. Kemudian, dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau nirlaba. Kegiatan dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi. Kemudian LSM yang ada di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, organisasi donor, kemudian organisasi mitra pemerintah, organisasi profesional, dan organisasi oposisi. Di mana dalam organisasi donor ini adalah organisasi non-pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan organisasi non-pemerintah lain. Kemudian, organisasi mitra pemerintah adalah organisasi non-pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya. Sedangkan organisasi profesional adalah organisasi non-pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti organisasi non-pemerintah pendidikan, organisasi non-pemerintah bantuan hukum, organisasi non-pemerintah jurnalisme, organisasi non-pemerintah kesehatan, dan organisasi non-pemerintah pengembangan ekonomi, dan lain-lain. Kemudian organisasi oposisi adalah organisasi non-pemerintah yang melakukan kegiatan dalam memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Dan organisasi non-pemerintah ini bertindak melakukan kritik dan juga pengawasan terhadap keberlangsungan dari kegiatan pemerintah. Seperti itu warga belajar semuanya ya. Kemudian untuk penugasan, warga belajar diharapkan dapat menuliskan nama-nama partai politik yang ada di Indonesia yang sudah diketahui. Kemudian nanti tugas ini dikirimkan langsung ke Ibu, menuliskan ada berapa nama-nama partai politik yang ada di Indonesia yang sudah diketahui oleh warga belajar semuanya. Terima kasih, itu materi dari Ibu untuk malam ini. Untuk penyemangat kita semua bahwa kita tetap belajar dengan sungguh-sungguh karena masa depanmu itu ditentukan hari ini. Sekian dari Ibu, terima kasih, selamat malam, tetap belajar dengan sungguh-sungguh karena masa depanmu ditentukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.